RBTV, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah kali ini, saya berada di rumah dinasnya Wakil Bupati Bengkulu Tengah, ya Pak Septi Feryadi. Kayaknya mobilnya udah siap nih. Saya bakal naikin mobil itu, kita coba masuk ke dalam aja. Siapa tahu Pak Wabuk udah siap. Hari ini beliau mau ke jalan ke perkantoran ya, arah kantor bupati ya. Kita coba yuk ya. Dan juga jangan lupa kita lihat isi dalam mobilnya apa. Yuk. Alhamdulillah. Dari pemirsa, saya udah bersama Pak Wabuk Bupati Bengkulu Tengah. Jadi hari ini mau ke kantor. Oke, saya nyupirin ya Pak ya? Boleh. Bapak ya Pak? Bapak. Saya ganti dulu kerjaan sopir Bapak hari ini. Boleh. Tapi pas sebelum saya nyupirin Bapak, boleh nggak saya mau lihat dulu isi mobil Bapak nih? Oh boleh, silakan. Dulu Iya. isinya ada apa aja, yuk ayo Pak. Kita langsung kita lihat yang di depan dulu yuk pemirsa yuk. Ada apa sih isi mobilnya Pak Wabuk? Apa nih Pak? Kira-kira Ya. nih Pak? Ada apa? Isinya biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang ya. Wah, antiseptiknya nih, apa hand sanitizer-nya, Sanitizer, gitu, ya. maskernya. Benar-benar dijaga banget ya Pak ya, supaya tidak Ya. tertular virus corona. Kita minuman-minuman nih Ya. pemirsa. Oke, kita lihat di barisan yang kedua yuk. Ada buku agenda, Iya. ada tong sampah. Itu apa itu Pak? Juga hand sanitizer juga. Iya, tapi yang gel. Bapak koleksi Pak. Ada juga, terus ada itu apa? Fasilitasnya Bapak. Nah kita lihat isi di dalam nih, dalam bagasinya nih Iya. tunggu. Biasanya nih banyak banget isinya, entah itu baju, entah itu Iya. sepatu. Tada! Ada batik. Ini baju memang selalu standby gitu ya Iya, Pak ya? standby. Jadi ketika ada apa kegiatan-kegiatan begini, takziah atau apa, acara-acara mendadak, kita siapin baju batik, kemudian juga ada sendal, ada sepatu bot, kalau kita turun ke lapangan. Terus ada sarung. Iya, kain sarung juga ada di sana. Iya. Kayaknya Bapak itu minum air putih banget ya. Iya. Banyak banget air mineralnya. Oke, kayaknya kita langsung aja nih pemirsa kita ke kantor. Udah siap nih Pak? Udah siap. Bapak nggak deg-degan kan saya yang bawa nih Gak mobilnya? apa-apa. Mudah-mudahan aman deh. Bapak udah pernah disupirin cewek belum Pak? Baru kali ini kayaknya. Biasanya sopir ya Pak ya? Jadi kegiatan Bapak nih hari ini apa nih Pak? Biasa. Kantor biasanya. Keras ya? Bisa. Biasanya jam berapa nih Pak udah sampai? Biasanya kita jam 7:30, jam 8 dan sudah standby di kantor. Biasanya ngapain Pak kalau di kantor Bang? Biasa kegiatan kantor kan banyak, kadang-kadang ada rapat atau bahas masalah kegiatan-kegiatan di OPD. Enak nggak sih Pak jadi Ya sebetulnya enak, cuman persoalannya ya bertambah banyak. Kalau selama ini kan saya kan nggak di ya instansi pemerintah, jadi kan kegiatannya nggak banyak.
Kalau sekarang ini kan ya sekabupaten Bengkulu Tengah kan udah dirangkul semua. Kalau sebelumnya kan Bapak di Dewan ya Pak ya? Iya di Dewan dulu lebih kurang ya 2 tahun. Nggak sempat selesai juga. Itu kemarin apa sih Pak yang Iya. apa namanya yang jadi apa ya jadi motivasi buat ini yang menguatkan pilihan Bapak ikut Dewan gitu. Ya sebetulnya saya dulunya nggak ada terpikir sih terjun ke dunia politik sebetulnya. Dulunya kan kita kerja swasta nih. Jadi di perusahaan karet lama dari tahun 2002 ya Iya. sampai 2000 berapa itu 2014 sana lama kerja. Kemudian waktu itu ada Partai Nasdem itu kan baru waktu itu di 2014 itu. Iya. Nah saya ditawarin di perusahaan itu mau jadi pengurus partai. Terus saya ngomong waktu itu karena kita nggak terbiasa di politik ya saya bilang saya nggak sanggup deh kayaknya di dunia politik. Nah akhirnya dimasukin juga sama pengurus-pengurus partai jadi pengurus juga jadi wakil ketua waktu itu kan. Jadi wakil ketua gitu Iya. Pak ya. Kemudian pada saat pencalonan 2014 itu saya kan ditawarin lagi nih sama partai. Nah, Pak gimana katanya calon kita untuk dapil 1 ini kayaknya kurang deh kayaknya. Gimana Pak kami calonkan aja. Waduh saya bilang kalau untuk dicalonkan saya belum siap saya bilang. Tapi enggak untuk melengkapin aja deh Pak kan. Waduh saya bilang. Akhirnya dimintain apa namanya persyaratan deh sama mereka. KTP, kartu keluarga dan paspor persyaratan yang lain-lainnya deh. Iya. Nah kira-kira 1 bulan atau 1 bulan setengah sebelum pencoblosan itu saya kan karena ketua SPSI waktu itu Iya. saya kumpulkan semua apa namanya karyawan yang ada di Benteng gitu, karyawan swasta gitu. Jadi saya rapatkan, saya bilang begini, saya ini kayaknya dicalonkan oleh partai. Terus gimana menurut pandangan teman-teman gimana? Kalau memang kita lanjutkan. Cuman terus terang saja saya di dunia politik juga belum pengalaman. Kemudian ya finansial juga nggak ada kan waktu itu. Jadi kesepakatan kawan-kawan dari serikat pekerja ya oke Pak, mari kita sama-sama kita ini bergerak sama-sama. Oke kalau mau Pak bilang. Akhirnya ya sama-sama dia bergerak. Berarti Nah, alhamdulillah waktu itu terpilih gitu loh. apa sih Pak emangnya waktu itu yang jadi keraguan Bapak gitu loh untuk ikut terjun ke dunia politik gitu? Iya, yang pertama Calon apalagi? iya. Waktu itu kan memang saya terus terang awam sekali tentang dunia politik gitu loh. Dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjadi anggota dewan waktu itu kan. Jauh sekali pikiran saya kalau aduh gimana ini. Karena saya pikir saya di swasta aja udah cukup karena pengalaman nggak ada kan. Iya. Akhirnya apa namanya dengan berjalan waktu kepilih ya ya sambil berjalan sambil belajar gitu. Emang cita-cita Bapak dulu waktu masih kecil apa Pak? Sebetulnya saya juga dulu pernah ikut tes CPNS ya. Waktu itu apa masih Bengkulu Utara belum Bengkulu Tengah gitu. Jadi di tahun 2005 atau berapa ya saya lupa itu. Jadi dulu kan ada 2 tahap kalau nggak salah itu tes CPNS itu seleksi tertulis sama apa wawancara apa ya gitu. Ya, waktu itu saya tes tertulisnya lulus. Saya lihat rankingnya ranking kedua. Ternyata pas saat ininya nggak lulus. Akhirnya gagal. Waktu itu jadi apa itu Pak? Waktu itu saya masih kerja di swasta. Nggak maksudnya tes CPNS-nya ngambil formasi apa waktu itu? Saya waktu itu karena jurusan pertanian, ada juga pertanian waktu itu. Dan itu untuk di Bengkulu Tengah? Di Bengkulu Utara waktu itu, iya. Terus Pak, sekarang ini kan Bapaknya jadi wakil bupati gitu ya Pak. Dan aktivitasnya pasti beda banget lah ya Pak ya dengan kemarin waktu di swasta gitu kan ya Pak ya. Apa nih perbedaan yang paling dirasa banget selain waktu? Ya, sebetulnya kalau saya lihat dari sisi apa namanya kegiatan ya. Kalau kesibukannya sama swasta ini sama-sama sibuk. Iya, cuman saya lihat kan ya kita mungkin ini jadi PR kita juga pertama di birokrasi ini kita
kita perlu membenahi mulai dari SDM-nya sampai ya PR kita juga masih banyak masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Tentu kita memikirnya secara umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, beda dengan kita kalau di sektor swasta. Kita swasta ini kan terfokus satu saja. Kayak saya kemarin kan di perusahaan karet ini. Ya mungkin kita hanya tahu ya seputar karet saja gitu. Kalau ini kan mencakup semua nih. Tapi karet juga dipikirin kan, Pak? Iya. Kalau dibandingkan nih Pak di antara tiga itu tadi, pengusaha gitu ya, wakil rakyat dengan kepala daerah, paling enak tuh jadi yang mana? Sebetulnya secara pribadi nih, secara pribadi sebetulnya enak kita di swasta. Iya. Karena swasta ini kalau saya lihat ya, kita mulai dari jam kerja saja kita sudah disiplin. Swasta kalau kita tidak disiplin, kita akan minggir dengan sendirinya gitu. Tapi kalau di pegawai negeri, kemudian wakil rakyat, ya memang waktu juga disiplin. Tapi ya kalau saya lihat kinerjanya memang agak kurang ini sih, ya dari sisi waktu ya. Cuman ya namanya jabatan publik, ya ini kan kebutuhan masyarakat sendiri. Terkadang waktunya itu tidak harus di kantor bekerja, di luar juga bekerja kan gitu. Lagi dengerin keluhan masyarakat itu kadang bikin pusing ya Pak ya. Apalagi sekarang kan musim corona, waduh, keluhannya banyak sekali nih terkait dengan bantuan sosial dan lain sebagainya. Ini hampir setiap hari keluhan masyarakat ya kita terima gitu, kita tampung. Kalau duitnya Pak enak mana Pak? Ya sama aja sih. Kalau masalah finansial sama aja. Sama aja. Nah nih Pak, kalau dulu, sekarang kan ya enak nih ya Pak, udah jadi wakil bupati gitu ya. Terus kalau dulu cita-citanya ternyata Bapak kepikiran untuk jadi seorang pegawai negeri gitu ya. Tapi Bapak pernah nggak sih Pak ngerasain hidup susah kayak gitu? Waduh, kalau bicara hidup susah ini kayaknya dari kecil sudah susah ini. Masa Pak? Dulu saya kan orang tua ini pegawai kecil ya, pegawai negeri, pegawai kecil. Saya dari SD sampai SMP itu memang sekolahnya di Kembang Seri, Kecamatan Talang 4 itu. Berarti dari dulu memang di sini? Iya, lahir juga di sini di Kembang Seri. Setelah SMP saya merantau nih. Jadi saya nggak jauh-jauh merantaunya ke Kepayang sih, di sekolah pertanian waktu itu. Di sana saya udah mulai hidup mandiri nih. Mulai masak sendiri, nyuci sendiri, semuanya sudah mandiri. Karena kita ngekos di sana kan. Itu sekolah apa itu? Sekolah pertanian. Oh, sekolah pertanian. Ya. Maksudnya itu setara SMA. Iya. Jadi tamat SMP, lanjut ke sekolah pertanian, setara SMA. Nah di sana ya karena orang tua ini kan pegawai kecil, jadi kadang-kadang ya kirimannya sering terlambat. Kemudian ya dikirim juga nggak banyak kan. Jadi kadang-kadang dari bulan ke bulan itu nggak mencukupi. Jadi gimana hidupnya? Makanya saya kalau dikirimin uang sama orang tua itu bahan pokok dulu saya beli. Pertama beras gitu ya. Waktu itu saya ingat betul tuh minyak tanah yang paling penting. Zaman dulu minyak tanah Pak. Oh iya. Jadi minyak tanah sama beras itu yang paling utama. Nah sisanya itu paling kalau sayur-sayuran kita tanam sendiri, cabai tanam sendiri. Karena kita sekolah pertanian juga. Iya kan, benar juga ya Pak ya. Kenapa Bapak pengen sekolah pertanian di sana waktu itu? Jadi kalau dulu sekolah pertanian itu kan zaman-zamannya dulu itu kan langsung diangkat jadi PPL apa gitu ya. Oh iya. Kenapa saya masuk waktu itu? Jadi nggak lagi. Jadi sudah nggak lagi. Iya. Telat lahir Bapak. Iya, telat lahir kayaknya. Oh gitu. Dan akhirnya sesudah SMA di sana? Nah, jadi tamat SMA, saya juga masih merantau ke Jawa Timur. Oh, gitu. Jauh ya? Ya, kuliah di Jawa Timur. Nah, kemudian pertanian juga. Iya, ngambil jurusan pertanian juga. Nah, di sana juga sama halnya karena orang tua ini ya tadi pegawai kecil kan. Saya juga sambil kuliah sambil bekerja juga waktu itu. Jadi saya pernah jadi sales waktu itu di Malang, Jawa Timur. Jualan jadi saya ingat betul tuh jualan lampu-lampu laser kecil-kecil itu. Iya. Zaman itu masih ngetren waktu itu. Iya. Jadi
Bapak jual berapa satu tuh Pak waktu itu? Aduh, Ingat masih nggak? murah itu, masih murah waktu itu. Saya nggak ingat berapa harganya. Itu jaminannya kalau kita ngambil barang itu Iya. di distributor, Heeh. serahkan apa namanya ijazah SMA itu. Heeh. Nanti kita ngambil barang sebanyak mungkin nggak apa-apa. Oh, Nanti begitu. setelah sore kita kembalikan lagi berapa yang laku, Heeh. berapa yang terjual kan. Iya. Nah nanti nggak jual kita kembalikan. Oh, gitu. Jadi keuntungannya dari berapa yang kita jual gitu. Itu tahun berapa itu Pak? Saya kuliah dari tahun 95 sampai tahun 2000. Saya masih SD, Iya. SMP. Iya, zaman itu waktu itu Iya. Jawa Timur. Saya kan ikut Betul. sekolah Jawa Timur waktu itu Pak. Iya, laser itu yang ada gambar-gambarnya. Iya, semacam itu. Kemudian ada yang apa namanya obeng yang putih itu macam-macam isinya. Nanti juga saya jual dulu. Iya. Ya, karena kondisi ekonomi semua itu. Nah di Malang Jawa Timur juga itu waktu itu kalau dikirimin orang tua uang itu saya titipin ke warung gitu. Saya nggak berani pegang uang. Ya takutnya dari bulan ke bulan kan nggak mencukupi. Takut nggak gitu. cukup ya, Pak. Ya. Oh, berarti Bapak nih pinter nih menghemat nih ya. Iya, jadi saya titipin di warung, nanti akhir bulan kan dihitung totalnya berapa, kekurangannya berapa, atau kelebihannya berapa kan gitu. Jadi Bapak nabungnya di warung gitu ya? Iya, pokoknya uangnya sampai kirimannya langsung titip di warung. Oh gitu. Kalau dipegang di tangan kan sering suka habis nih. Jadi Nggak Bapak tentu. ngambil apa kayak belanja tinggal dari uang itu gitu, kayak Iya, deposit gitu iya, ya deposit jatuhnya gitu ya? aja. Iya. Itu masih inget Bapak sama orang warung itu? Terakhir kemarin tahun 2000 berapa ya saya ke situ? 2018 atau 17 saya pernah ke Malang waktu itu. Saya cari tempat saya nitip uang Iya. di warung itu. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Jadi ibunya masih ada kan? Saya cerita sama ibu yang biasa Iya. nitip uang. Dulu saya sering nitip. Oh iya, kalau dulu bapak ini pokoknya ketemu sama ibunya gitu. Itu waktu Bapak udah jadi wakil bupati? Iya. Kesana. 2017 ya, sudah. Apa tuh ini ekspresi mereka tuh? Waduh, senang banget mereka kan. Nggak nyangka Kok gitu nggak ya? nyangka bapak sudah bisa kembali ke sini lagi. Dia tanya-tanya kegiatannya apa. Tapi saya nggak ngaku loh saya jadi wakil Jadi bupati. wakil bupati. Yang penting saya dari Bengkulu. Saya dulu pernah nitip uang di sini. Iya. Pernah makan di sini. Ngobrol-ngobrol aja sama ibunya. Dia senang banget itu. Pak, di tengah kesibukan Bapak nih, pastikan masih ada meluangkan waktu untuk hobi dan segala macem. Iya. Bapak hobinya apa sih Pak? Saya kalau dari dulu sih kalau olahraga saya voli. Iya. Cuman ya karena kondisi badan kayaknya nggak memungkinkan lagi. Kayaknya badan ini sudah kayak apa ya? Kayak pelembungan jembut. Bukan Unga yang bilang ya Pak ya, Bapak yang bilang ya. Emang iya. Harus gimana lagi kan? Makanya di samping rumah saya itu saya buatkan lapangan voli. Kadang-kadang anak-anak kan Karang Taruna mau main dari desa-desa mana kan datang biasa main. Saya kan sesekali kan ikut nimbrung juga main. Iya. Walaupun nggak bisa loncat lagi. Yang penting masih bisa ikut. mukul ya Pak ya. Selain voli apa tuh Pak? Apa ya? Traveling paling. Nggak tahu Traveling. kemana ya? Oh, kemana nih Bapak paling sukanya kemana kalau traveling? Iya, kemana ya? Paling juga nggak jauh-jauh sih, antar provinsi paling. Tapi kalau sekarang udah enggak sih kayaknya. Ya saking Udah- sibuknya ya Pak ya. Wah, gitu traveling. Kalau nyanyi Bapak suka nggak Pak? Nyanyi suka juga. Suka juga? Iya. Cuman kalau nyanyi saya suaranya yang jelek gitu. Tapi saya tadi dapat bocoran Pak, katanya tuh? Bapak tuh ini suka karaoke itu di rumah tuh punya alat lengkap gitu. Iya, kalau di rumah sih ada alat karaoke ada. Jadi untuk latihan kalau kondangan gitu kan disuruh nyanyi. Iya. Berarti Pokoknya kalau nyanyi sih sekedar bisa aja, tapi suaranya nggak jauh sih. Jelek banget. biasanya memang gitu ya Pak ya, kalau misalnya kayak apa pejabat publik gitu kalau pergi ke kondangan pasti disuruh nyanyi ya Pak ya. Iya. Bapak pasti nyanyi. Saya kalau disuruh nyanyi sih. Nyanyi. Iya. Apa biasanya Bapak kalau nyanyi itu lagu? Saya andalan? lagunya dangdut semua deh. Oh. Lagu dangdut kan lagunya merakyat gitu. Iya, benar. Bisa berapa lagu Pak biasanya tuh Ya. kalau di atas panggung Biasanya kondangan? satu-satu deh. Satu. Cuman kalau sekarang koleksi lagunya mungkin bisa ada 10 ada kayaknya. Udah banyak nih. Iya. Berarti nggak itu aja. Iya. Ini Pak, kita kesini Pak. Boleh? Ya.
Nah, kalau lagi kayak lagi masa-masa begini nih Pak, new normal gini, itu Bapak sempat parno nggak sih Pak dengan Wah, sebetulnya ngeri-ngeri juga gitu Mbak, ngeri-ngeri sedap juga kalau lagi apa nih, corona ini. Saya kemarin sempat cemas gini. Saya pas satu hari Lebaran pertama, itu kan saya kena ini apa namanya, demam DBD. Jadi panas tinggi, demam, kepala pusing. Aduh, saya waktu itu kepikir wah ini kena corona ini. Saya pikir ternyata cek darah ke dokter, ternyata kena apa DBD. Iya. Nah nih pemirsa, kita nih udah nyampe nih di kantor. Jadi sebenarnya obrolan kita nih belum selesai nih pemirsa, masih banyak lagi nih. Tapi karena kita nyampe di sini, jadi Bapak nanti mungkin beraktivitas dulu, abis itu kita sambung lagi. Ya pemirsa ya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Nah ini pemirsa, kita udah nyampe di kantor. Jadi Bapak mau aktivitas dulu sebentar. Nanti baru abis itu kita lanjut lagi, kita tungguin. Terus nanti kita antar lagi beliau pulang. Dekat. Pak Wakil Bupatinya udah selesai aktivitas hari ini. Jadi hari ini kita balik lagi ke rumah ya Pak ya. Dan masih saya nyepirin mobil saya. Ayo, mari Pak. Gimana Pak, aktivitasnya hari ini menyenangkan di kantor? Yang jelasnya baru kali ini deh disupirin sama cewek. Kita pulang atau gimana nih Pak? Pulang ya? Kita pulang ya. Oke. Biasanya pas dari sampai jam berapa nih Bapak di kantor nih? Biasanya aktivitas kita dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Ya. Namun kadang tergantung situasi deh kayaknya. Kalau misalkan ada kegiatan yang di lapangan, kita harus ke lapangan gitu. Gitu. Kalau ke lapangan biasanya yang sering gitu apa tuh Pak? Kita biasanya terjun ke desa atau ke kecamatan, atau juga ke OPD. Nah, biasanya banyak ini ke kecamatan atau ke desa. Kecamatan atau ke desa. Apalagi sekarang yang kegiatan corona ini kan banyak nih, mulai dari pembagian BLT, kemudian menangani kasus dari masyarakatnya banyak juga nih yang terkait dengan dana BLT segala macam. Ada yang nggak dapat, ada apa gitu kan. Ini kan yang paling jadi persoalan ini apa namanya, dana BLT. Jadi di desa itu tidak semuanya dapat dana BLT gitu. Jadi karena anggaran juga terbatas, dana desa itu. Jadi ada beberapa masyarakat kita kan yang komplain dengan dana BLT itu, kenapa mereka nggak dapat, karena mereka juga kena dampak COVID. Ternyata kan kita cek di ini karena anggaran juga terbatas di desa. Terus kalau misalnya Pak dibandingkan dengan kemarin jadi wakil rakyat gitu ya, sekarang dengan jadi wakil bupati itu paling sering turun ke masyarakatnya pas apa nih? Ya kalau ini ya paling kita menangani persoalan-persoalan masyarakat. Misalkan ada jalan putus, jembatan putus, jalan rusak, kemudian ya pokoknya berkenaan dengan masyarakat deh. Misalkan ada yang sakit, kadang-kadang tidak tertangani, ada sakitnya yang menaun dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering kita kunjungi ke lapangan, kita cari solusinya seperti apa. Hanya dinas terkait juga kita undang biasanya. Gitu. Iya.
kemarin juga terakhir kita ada mengunjungi ada beberapa pasien yang sakit dan juga dirujuk ke Palembang. Ini karena banyak yang kita nih masyarakat ini kadang-kadang dia sakit, cuman nggak melapor gitu. Kemudian ada juga beberapa warga yang kurang respon gitu. Kita juga nggak tahu semua kan masyarakat kita yang sakit. Tentu kalau ada laporan tentu kita tindak lanjuti. Kemarin ada pasien yang tumor di Desa Harapan Makmur, itu sudah dirujuk ke Palembang. Kemudian ada juga di Sri Kuncoro, ada juga di Pondok Kelapa itu. Kemudian juga ada di Desa Ujung Karang itu masyarakat kita yang terlantar. Jadi dia sudah bertahun-tahun di kebun. Memang orangnya agak kurang agak kurang segaris gitu. Cuman ditelantar, jadi kadang makan kadang enggak di kebun itu, dan tinggal di Pondok Sudaryo gitu. Makanya kemarin saya datangin langsung pondoknya, kemudian kita kasih bantuan. Nah kemudian kita cari keluarganya. Nah, kalau memang keluarga nggak mau lagi mengadopsi mereka, kita coba cari solusi lain. Apa kita titip ke panti, apa kemana gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah kemarin katanya responnya bagus, keluarganya mau ngambil itu. Ya sudah, kalau memang ada keluarganya yang mau merawat kan gitu. Benar. Tadi Pak, Bapak kan tadi udah cerita nih awal mulanya masuk atau terjun ke dunia politik gitu ya Pak ya. Tapi Bapak tadi belum sempat cerita deh kayaknya kenapa bisa jadi wakil bupati. Itu kan waktu itu masih jalan 2 tahun ya jadi di DPRD Benteng gitu. Iya. Dulu sayanya sih nggak mau sih jadi wakil bupati. Saya mau menyelesaikan dulu DPR. Tapi di tengah perjalanan kan saya ditawarin sebetulnya sama Pak Ferry Ramli. Waktu itu saya udah ngomong juga dengan Pak Ferry Ramli. Saya juga secara Ada gangguan. Terus? Jadi waktu itu saya kan nggak ada niat sih untuk jadi wakil bupati. Cuman karena ditawarin juga, saya waktu itu saya sampaikan dengan Pak Ferry Ramli, wah saya ini kayaknya belum siap untuk jadi wakil bupati karena kenapa? Pengalaman dunia politik ini masih tipis sekali nih, masih baru 1 tahun lebih sedikit lah, kira-kira lebih kurang gitu. Saya bilang pengalaman nggak ada, kemudian pergaulan juga nggak terlalu luas, bidang birokrasi saya juga nggak terlalu bisa sih. Tapi yang jelas waktu itu finansialnya nggak ada, saya bilang. Saya nggak siapnya juga itu alasannya. Tapi beliau bilang waktu itu Pak Ferry Ramli, asalkan ada niat, mau bekerja, mau belajar, semuanya akan bisa. Gitu. Oke lah, saya bilang kalau begitu. Maksa nih Pak Ferry nih, maksa. Ya enggak juga maksa, cuman dia kasih pandangan begitu. Asal ada mau keinginan ada, kemudian mau belajar, nah, semuanya akan bisa nantinya. Gitu ya. Waktu itu saya rembukan keluarga sih, sama istri, sama keluarga. Jadi saya bilang gimana nih? Tadi kayaknya dia cek Pak Ferry Ramli untuk mencalonkan sebagai wakil, saya bilang. Sok nggak itu? Ya waktu itu istri ngomong, waduh, katanya baiknya kita selesaikan dulu DPR apa gimana ya kan? Ya saya bilang ini lagi gimana, dunia politik ya begini. Bilang. Akhirnya istri ngomong ya terserah deh, coba kita sholat dulu, cari yang terbaik wakil. Akhirnya sama-sama kita putuskan oke, lanjut. Dan mundur jadi anggota DPR waktu itu. Biasa. Dan nih Pak udah ngerasain nih jadi wakil bupati gitu kan. Ada niatan lagi nggak nih Pak untuk lebih melompat lagi gitu, misalnya jadi bupati? Kalau sih untuk ke depan saya juga akan melihat situasi dulu deh kayaknya. Terjun dunia politiknya memang dibilang keras ya keras, dibilang lembut ya juga lembut gitu kan. Lihat keadaan deh kalau saya nanti. Iya, karena masih lama juga kan, 2022 habis ini. Dan pemilihan itu kayaknya kalau lihat aturannya 2024 kan masih lama. Iya. Saya habisnya 2022. Iya. Jadi lihat situasi dan kondisi lah nanti gimana ke depannya. Tapi kalau keinginan Pak, ada nggak? Ya ada sih keinginan, cuman lihat situasi, jangan memaksakan diri deh.
Iya. Jangan. Saya kalau memaksakan diri nggak mau juga. Ya saya ya apa adanya aja deh, seperti air mengalir gitu aja. Iya. Terus kalau misalnya waktu sama keluarga gitu Pak, sempat tersita nggak sih dengan kegiatan-kegiatan yang banyak gitu jadi kepala daerah? Ya kalau keluarga sih saya sempatkan untuk 1 minggu itu biasanya untuk keluarga. Iya. Walaupun kadang-kadang di hari Sabtu Minggu juga kalau nggak musim Covid ini kadang sibuk juga, cuman keluarga tetap saya utamakan. Berarti ada quality time-nya khusus Iya, gitu lah ya tiap iya. minggu ya Pak ya. Ada ini nggak sih Pak, misalnya supaya Bapak tetap fit gitu kan? Ada aktivitas khusus atau misalnya makanan khusus gitu supaya tetap fit menjalani aktivitas yang banyak gitu Pak? Sebetulnya kalau secara khusus itu enggak, ya tentu kita apalagi di suasana Covid ini ya tentu kita menjaga kesehatan, kemudian juga ya banyak minum vitamin. Iya. Makanya saya juga siapkan lapangan di samping rumah ya bisa beraktivitas juga untuk olahraga. Tapi bukan main poli kan Pak? Iya. Kadang-kadang ya ikut sekali nimbrung main poli, cuman walaupun nimbrung itu ya ala kadarnya saja. Ala kadarnya kan. ya. Nggak bisa loncat-loncat seperti anak muda lagi kan. Untung banyak yang main poli ya Iya, Pak ya? banyak Ya, agak biasanya. jauh udah yang lain Iya. aja gitu kan. Nerima bola aja. Iya. Oke. Nah nih Pak, dari sekian banyak gitu ya Pak ya yang Bapak lakukan gitu kan kegiatan itu kan masih bisa nih yang tadi dari keluarga gitu Iya. kan. Kalau anak Pak, anak-anak Bapak ada berapa anak Pak? Saya anak ada 2, Dua. yang paling Udah tua gede-gede? ya kelas sekarang sudah mau masuk kelas 1 SMA. Itu apa namanya kayak anak gitu Pak juga pernah nggak sih misalnya nih protes atau gimana gitu bapaknya terlalu sibuk itu pernah nggak? Ya terkadang ada sih protes. Terkadang kan gini, protesnya begini kadang-kadang tuh. Ketika dia ada keinginan mau kemana gitu, mau apa gitu, terus kita pas jamnya yang sama, Iya. kita ada kegiatan yang penting juga gitu. Nah ini pasti protes dia. Iya. Ya pasti ngomong dong. Terus kapan katanya? Nah, biasanya begitu tuh. Ya saya bilang sabar ya nak ya, nanti kita cari waktu yang pas. Karena ayah lagi ada kegiatan kan gitu. Iya. Nah kalau nggak tuh sama ibu saja. Terkadang kan juga ada kalanya anak-anak itu nggak mau juga sama ibunya kan. Ada juga kan kayak gitu. Iya. Mau ditemani bapaknya aja. Nah, ada juga kalanya gitu gitu. Oh, anak Bapak cowok, cewek, dua-duanya? Yang tua cewek, Oh, yang yang kecil cowok. Yang kecil Yang kecil sekarang kelas 5 SD. apa sih Mak? Ya, yang tua kelas 1 SMA. Biasanya kalau quality time sama keluarga ngapain? Gimana? Kalau quality time sama keluarga gitu apa misalnya jalan-jalan? Ya atau gitu? biasanya ya jalan sih. Kayaknya nggak jauh-jauh juga sih. Sebentar ke kota Bengkulu atau lihat air terjun. Kan dekat-dekat sini kan banyak nih air Iya, terjun. iya. Kemudian ya paling juga makan di luar biasanya sama keluarga. Benteng enak ya Pak ya, pantai dapet, Iya. gitu ya, gunung dapet Gunung ya, Pak dapet. ya. Tengah-tengah lagi. Ya, enaknya benteng ya itu di tengah-tengah. Semuanya dekat kan gitu. Iya. Nah, dari apa nih Pak yang udah Bapak laluin kan ya? Dari kecil tadi yang katanya Bapak Iya. ternyata juga pernah udah dari kecil tuh udah merantau gitu Iya. kan. Terus sekarang akhirnya yang tadinya nggak kepikiran gitu memimpin satu daerah Iya. gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang paling Bapak pegang banget gitu loh prinsip hidup jadi bisa sampai kayak gini nih sekarang? Iya, yang paling penting itu pertama kita hidup itu harus jujur. Kemudian jadilah diri kita sendiri. Iya. Jangan kita yang tidak kita ada-adakan. Ini kan kadang-kadang dunia politik itu seperti itu. Iya. Kadang untuk kekurangan kita biasanya mengada-ada apa gitu. Kalau saya sih sebetulnya selama ini kita jadi lagi kita sendiri apa adanya saja. Nggak usah kita yang berlebihan, kadang terlalu apa gitu. Kemudian yang paling penting itu kita harus jujur gitu. Saya kira itu yang paling penting. Tuh, ya. Kejujuran berarti apa ya yang paling penting. Bapak kalau misalnya kayak sama teman-teman lama gitu yang masih dulu
ngerasain hidup susah sama-sama gitu, masih sering ketemu gak sih Pak? Biasanya teman-teman lama sih ada juga sih sering ketemu. Kadang juga ada yang ketemunya cuma di sosial media kan, ada di grup WA atau apa gitu di Facebook. Kalau ketemu teman-teman lama, karena saya nih teman sekolahnya jauh-jauh sih, ada yang di jauh di Jawa Timur sana, di Jawa Kepayang. Timur, ada di Kepayang. Bahkan di Kepayang itu dari beberapa provinsi kan gitu. Jadi kalau ketemu itu jarang sekali sih. Iya. Tapi pernah nggak nih Pak misalnya kayak apa Reunian. reunian gitu kan sama teman-teman? Saya pernah sekali itu reunian itu dari angkatan berapa sampai berapa gitu ya. Semua ada di sana. Itu waktu reunian yang sekolah pertanian itu. Tahun berapa tuh rame-rame kita adakan di tempat apa karaoke, nyanyi-nyanyi itu rame tuh. Jadi ada sekitar mungkin orang 100-an tadi itu kayaknya ya. Jadi sama-sama makan bareng. Jadi kalau ketemu gitu enak, kayaknya masih dekat banget. Iya. Keinget gitu ya Pak ya, Iya. zaman-zaman dulu gitu kan, zaman-zaman. Saya waktu sekolah itu kan ada zamannya masih di Plonco juga itu. Oh, ada, Pak? Kepalanya gundul waktu itu kan. Diterjuni ke sawah, dimandiin pakai rumput dan lain sebagainya itu. Itu SMA itu. Iya, sekolah pertaniannya begitu Gitu waktu ya? itu. Iya. Dimasukin ke apa namanya? Kayak kolam cek dam ya. Nah, iya. Udah dimasukin ke sawah, ceburin ke ini, ke danau kayak gitu. Terus itu kayak gitu misalnya ketemu lagi nggak Pak? Hah? Sama orang-orang yang Ada ketemu. yang sudah menyiksa. Iya, ketemu. Tapi malah itu Gimana? yang lebih akrab kan gitu, iya. Jadi itu jadi cerita tukar Iya. gitu. Oh, dulu nih gitu. Lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya kayak hari-hari kayak gini-gini nih Pak, misalnya nih kalau kayak hari-hari libur gitu, lebih sering ngabisin waktu di luar atau misalnya tetap di rumah nih Pak keluarga? Tergantung, kadang-kadang juga anak kalau mau jalan kita ajak jalan. Kalau di rumah saya aktivitasnya paling kalau liburan, kalau nggak ada kerjaan di luar ya paling-paling ya kita ada aktivitas kecil-kecil paling bersihin kolam atau rumput yang kecil-kecil samping rumah, paling ya itu. Oh, kan juga masih kerumput ya Pak ya? Iya, Masih ya, biasanya masih masih. kolam gitu masih ya? Masih. Kirain jadi wakil bupati gitu enggak Oh lagi? enggak, saya malah itu karena apa hobi ya. Iya. Saya walaupun ini ada juga kolam apa lele dalam ember saya buat, iya. Nanti boleh lihat deh kan di rumah. Karena saya hobi yang piara kecil-kecil gitu. Lele dalam ember Iya. gitu. Jadi piara ember-emberin lele gitu. dalam ember. Oh, tapi embernya banyak gitu ya Pak? Saya sediain 5 ember nih di rumah. Oh gitu. Iya. Itu untuk apa Bapak pelihara lelenya itu, untuk dimakan atau ya? Ya nanti bisa dikonsumsi Mbak. Oh gitu. Satu ember ada berapa lele itu Pak? Embernya gede. Ya, ember gede, bisa 100 isinya. Oh, saya tuh mikirnya ember-ember untuk nyuci gitu loh. Oh iya yang gede Mbak, yang gede yang ukuran apa ya 120 liter ya. Oh iya. Nah Bapak selama jadi wakil bupati itu pernah marah nggak nih Pak sama ini, sama apa? Iya. Bawahan? Kalau marah sih pernah sih kita panggil, Iya. kita bicara baik-baik deh. Mungkin kalau dia tahunya kesalahannya begini, kita juga harus bisa memberi solusi gitu. Iya. Saya nggak mau depan orang marah gini-gini kasar ngomong. Saya biasa kalau marah saya panggil, saya dudukin, nah, kita ngomong baik-baik. Ini kira-kira kesalahannya ini, terus bisa diperbaiki atau tidak. Kemudian solusinya ini loh. Langsung atau dikasih solusi ya Pak ya. Atau kita cari solusi bersama. Supaya mereka enak gitu. Kalau kita marah-marah di lapangan bisa langsung emosi timbul. Iya benar. Sama-sama emosi ya akhirnya kan timbul yang enggak enak kan gitu. Itu tadi ya Pak ya, memang kalau kita marah harus sekalian kalau kita tahu solusinya kita kasih solusi ya Pak ya. Luar biasa. Nah nih Pak, terakhir nih apa nih pesan untuk pemirsa di rumah ini kan ya, semoga aja nih apa yang kita obrolin tadi kan menginspirasi nih Pak. Apa nih hikmah yang bisa Bapak petik dengan pengalaman-pengalaman hidup Bapak gitu kan, terus bisa dibagi gitu dengan pemirsa di rumah. Sebetulnya gini, kita ini hidup ini kan ya macam-macam deh nasibnya. Ada yang mungkin jadi petani, pedagang, pegawai negeri, ada jadi DPR, ada jadi bupati, ada jadi macam-macam deh jabatan dan lain sebagainya.
tentu kita harus syukuri. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, tetap kita syukuri. Iya. Nah, kalau kita hanya melihat terus ke atas, tidak akan ada habisnya. Tentu kita juga harus melihat ke bawah. Artinya jangan kita melihat ke atas terus. Kalau Iya. kita melihat ke atas nggak ada habisnya gitu. Iya, nggak puas-puas ya Pak ya kalau kita ngeliat ke atas Artinya ya Pak ya. kita patut bersyukur apapun kegiatan kita. Saya kira gitu. Nah, bersyukur. Berarti ada dua nih pemirsa yang bisa kita ambil di kejujuran dan bersyukur nih tadi. Wah, kita udah sampai nih pemirsa, kita udah sampai nih Pak. Nggak terasa ya sebenarnya obrolan kita nih udah setengah jam lebih ditambah dengan tadi pas pergi Pak. Iya. Semoga aja apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Silakan diambil hikmahnya. Dan terima kasih banyak loh Pak, Iya. sudah meluangkan waktunya gitu ya. Sudah mau menggantikan sopir. Terima kasih nih Mbak ya sudah sopirin ini. Lagi kita Iya. turun nih pemirsa. Besar dari konsumsi ada juga. Tuh beberapa ember yang kosong. Berapa lama ini Pak nunggunya? Ini 3 bulan panen juga gini. Itu kosong ini ya kayaknya ada. Iya, cuma di dalam ember gitu aja. Nah, Wih. buka aja. Berapa banyak ini Pak lelenya seember ini? Ember 100-an. Wih. Ya, ngisi-ngisi kegiatan Iya. lagi kosong. Kok milih ini sih Pak? Pemikiran ini gitu loh lele. Saya di kemarin kan ember. nonton di YouTube, saya lihat oh ini bisa pelihara ini kayaknya. Iya, ada yang hobi makan lele, ya, bisa tinggal ambil aja kan. Iya, iya. Bapak hobi makan lele? Saya hobi juga makan Oh, lele. gitu. Sana juga ada ikan gurami yang gede-gede tuh, yang 5 kiloan juga ada tuh. Ini dia diginiin aja Pak? Beginiin aja nanti. Tinggal dikasih makan Iya. terus.